untuk betul-betul melaksanakan tugas menanggulangi COVID-19 di DKI Jakarta. Saya kira update data untuk hari ini, nanti selanjutnya Bapak Gubernur akan menyampaikan informasi lebih lanjut. Kami persilahkan Bapak Gubernur. Langsung Pak. Udah Jumat sore gitu yang mau langsung ya. Siap. Deadline. Emang ada deadline? Ya, siap. Begini teman-teman, pertama menyangkut penyebaran COVID-19 ini, saya ingin sampaikan bahwa kami di Jakarta terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga akan kita lanjutkan dengan BNPB untuk bisa menangani dengan baik. Dan apresiasi sekali kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang telah mendorong transparansi data atas kasus-kasus confirm positif dan juga mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena itu kami berharap pada Kementerian Kesehatan untuk menjalankan arahan Bapak Presiden, khususnya pada kecepatan dan transparansi atas hasil pengetesan pada orang-orang yang diduga memiliki atau terjangkit COVID-19. Ini memang perlu dilakukan secara cepat. Karena kita tahu hari ini saja baru diumumkan tadi jumlahnya 69, 2 hari yang lalu 34. Lompatannya cepat. Kami di Jakarta perlu mengetahui siapa saja, di mana saja, sehingga kita bisa langsung melakukan tracing. Ke beberapa hari sebelumnya berkegiatan di mana saja, dengan siapa saja, berkontaknya dengan siapa saja. Itu dikerjakannya oleh Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan kita selama beberapa minggu ini itu yang dikerjakan terus. Menjangkau setiap orang yang pernah berinteraksi, yang punya potensi sehingga mereka dipantau, dites. Tapi kalau kita tidak melakukan itu dengan cepat, maka penyebaran menjadi lebih luas lagi. Karena itu kita berharap sekali bahwa arahan Bapak Presiden untuk koordinasi dengan daerah itu dilakukan juga dengan pengujian tidak dilakukan terpusat di Litbangkes saja, tapi juga bisa dilakukan di Jakarta. Kami di Jakarta memiliki Lab Keseda DKI Jakarta, itu statusnya BSL 2+. BSL 2+ itu artinya biosafety levelnya 2+. Bukan biosecurity ya, ini biosafety level. Dan ini bisa menjadi laboratorium pendamping. Tujuannya adalah begitu ada pribadi-pribadi harus diuji, kita bisa langsung uji, kita bisa langsung mendapatkan hasilnya karena 1 hari bisa selesai. Kemudian kita langsung bisa mendeteksi di mana saja mereka, lalu langkah-langkah pengisolasian atau pembatasan pergerakan itu bisa kita kerjakan. Tapi bila pengujian memerlukan waktu yang lama, dalam masa itu pula pribadi-pribadi ini sudah berinteraksi dengan begitu banyak orang, penyebaran terjadi. Ketika konfirmasi positif hadir, dia sudah terlanjur berinteraksi dengan begitu banyak orang. Karena itu kecepatan melakukan pengujian penting, transparansi itu penting, dan orang-orang yang terlibat itu penting untuk tahu. Pelajaran penting buat Indonesia, buat Jakarta. Karena Malaysia transparan, maka kita mengetahui adanya orang yang positif di Malaysia, waktu itu warga negara Jepang. Dari situ kemudian diketahui dia dari Indonesia, berinteraksi dengan Indonesia, dari situ kita bisa melakukan tracing. Bila di Malaysia ditutup-tutupi, kita tidak tahu,
maka kita tidak bisa mendeteksi ini semua. Karena itu penting sekali untuk segera bisa dilakukan dan kami siap. Saya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan untuk ini, kita lagi menunggu keputusannya. Dan juga di Jakarta ada 2 lagi, ada Eijkman dan juga lab mikrobiologi Fakultas Kedokteran. Kami berharap 3-3 bisa dipakai. Kenapa? Karena jumlah terbanyak dari yang confirm positif itu ada di Jakarta. Coba ditunjukkan, teman-teman. Teman-teman, ini adalah sebaran kasus-kasus yang sekarang sedang diperiksa. Baik yang positif COVID-19 maupun yang sedang menunggu hasil. Sebarannya cukup luas. Beberapa hari yang lalu baru menyebar di wilayah selatan. Hari ini sudah menyebar di semua tempat. Kita tidak punya cukup waktu untuk menunggu. Kita memiliki kewajiban melindungi semua, karena itu penting sekali bagi kita untuk bergerak cepat dan lebih cepat. Karena itu akses untuk menguji harus dilakukan, transparansi harus ada, dari situ perlindungan bisa dilakukan. Tanpa kecepatan, tanpa transparansi, kita sulit sekali untuk bisa mencegah terjadinya penularan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, langkah-langkah yang akan dilakukan Jakarta di hari-hari ke depan. Ini semua dalam kerangka melakukan yang biasa disebut sebagai social distancing measure. Dan social distancing measure ini sudah menjadi terminologi baku dalam persoalan COVID-19. Kami menyadari social distancing measure ini makin efektif bila kita mengetahui di mana saja orang-orang yang confirm positif COVID-19. Nah, mulai hari Sabtu minggu besok, sudah bisa di-off-kan ini. Mulai hari Sabtu minggu besok, ini dari gambaran ini sudah terbayang teman-teman, bahwa kita hampir semua kecamatan ada kasus sekarang. Maka saya akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk memprioritaskan kegiatan di rumah dan di pemukiman sekitar. Kurangi kegiatan di tempat-tempat yang ramai. Sebisa mungkin membatasi interaksi dengan kerumunan, dengan orang-orang banyak, tapi sebisa mungkin berkegiatan secara lebih terbatas. Ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terburuk penularan. Jakarta tidak melakukan lockdown, tetapi Jakarta meminta kepada seluruh warganya, kami memberikan seruan kepada seluruh masyarakat, sebisa mungkin mengurangi kegiatan di luar rumah, kecuali yang urgen. Belanja kebutuhan pokok, harus ada periksa medis, atau kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Bila tidak penting, bila tidak produktif, di rumah dulu. Ini perlu dilakukan untuk mencegah penularan. Lalu semua destinasi wisata dan tempat hiburan milik Pemprov DKI Jakarta akan ditutup selama 2 minggu ke depan. Transportasi umum tetap berjalan, HBKB atau Car Free Day ditiadakan 2 minggu ke depan. Itu artinya kalau kegiatan tempat wisata, Ancol tutup, Ragunan tutup, Monas tutup, museum yang dipegang oleh DKI tutup. Tujuannya apa? Meminimalkan kegiatan warga di ruang-ruang terbuka yang penuh dengan warga. Lalu pelayanan masyarakat tetap jalan seperti biasa, baik kelurahan, kecamatan, kemudian kantor wali kota, balai kota, puskesmas, rumah sakit, semua berjalan seperti biasa. Lalu kita juga sudah menyiapkan protokol untuk acara-acara di perkantoran, di
di perumahan, kegiatan-kegiatan ibadah, keagamaan, protokol-protokolnya kami siapkan dan kami akan sebarkan kepada seluruh masyarakat. Kemudian bagi dunia usaha, kami meminta untuk mulai menyiapkan protokol kerja jarak jauh. Hari ini belum ada arahan untuk kantor-kantor stafnya bekerja dari jauh, tidak. Tapi dunia usaha harus mulai menyiapkan. Jika sampai kita harus melakukan kerja jarak jauh, maka sudah siap prosedurnya, sudah siap caranya. Karena itu saya menghimbau kepada semuanya untuk mulai menyiapkan dari sekarang. Jangan sampai kita menghadapi situasi itu, tapi bila itu terjadi, maka dunia usaha sudah siap. Kemudian selama proses penutupan di tempat-tempat wisata dan hiburan milik DKI, kita akan melakukan pembersihan dengan disinfektan ke semua fasilitas, memastikan itu bersih. Kemudian kami juga perlu menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu urgen, tidak terlalu penting, yang melibatkan pengumpulan orang banyak, supaya ditunda, dihentikan. Itu secara garis besar, teman-teman, update. Nah, kami akan terus mengikuti arahan dari pemerintah, arahan dari Bapak Presiden, dan kita berharap situasi ini kita bisa tangani dengan sebaik-baiknya, dan terus kita bekerja sama dengan semua instansi yang terkait. Itu saja dari saya. Terima kasih.